Kenapa kita tidak pernah menyelesaikan sesuatu di dalam hidup kita? Kenapa kita selalu gagal untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini? Yuk kita pikirkan bersama. Check this out. Teman-teman, saya adalah orang yang kenyang dengan kegagalan. Saya adalah orang yang seringkali memarahi diri sendiri karena saya merasa saya tidak pernah mencapai apapun dalam hidup ini. Memang ada pencapaian-pencapaian yang bisa saya dapatkan, tetapi ada lebih banyak hal yang tidak saya capai. Nah teman-teman, hal ini membuat saya berpikir, apa yang salah? Ketika saya merenungkan hal ini teman-teman, saya menemukan ada sedikitnya 3 alasan kenapa saya tidak pernah menyelesaikan sesuatu dalam hidup saya. Dan mungkin ketiga alasan ini adalah 3 alasan yang sama seperti yang teman-teman miliki. Alasan yang pertama kenapa kita tidak pernah menyelesaikan sesuatu dalam hidup ini adalah karena di dalam prosesnya ada hubungan pertanggungjawaban atau ada hubungan yang saling mengait dengan pihak lain. Maksudnya begini, ketika saya diminta untuk menyelesaikan sesuatu, mungkin saja untuk menyelesaikan sesuatu itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang lainnya. Misalnya, saya diminta untuk menjadi redaksi sebuah majalah. Saya diminta untuk menyelesaikan majalah tersebut pada waktu yang ditentukan. Nah, saya sudah mengerjakan apa yang jadi bagian saya sudah meminta teman-teman saya untuk menulis artikel, untuk membuat gambar, dan ketika semuanya siap, saya kemudian menghubungi pihak percetakan. Betapa terkejutnya saya ketika saya mendapati bahwa ternyata pihak percetakan mengatakan mereka belum dibayar. Nah teman-teman, jujur saya merasa kaget kenapa ini belum dibayar. Mengenai masalah pembayaran itu bukan tanggung jawab saya, itu adalah tanggung jawab pihak yang meminta saya untuk membuat majalah ini. Sehingga kemudian ketika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak percetakan, saya merasa saya tidak mempunyai kewajiban untuk mengangkat materi majalah ini sampai ke siap cetak. Nah teman-teman, selesai atau tidaknya proyek ini tidak hanya ditentukan oleh saya. Selesai atau tidaknya proyek ini ditentukan oleh pihak lain yang terkait di dalam proyek tersebut. Jadi teman-teman, tidak selesai, tidak murni tanggung jawab saya. Yang kedua teman-teman, kenapa kita tidak menyelesaikan sesuatu adalah mungkin karena kita tidak merasa cukup lapar. Kita tidak merasa cukup lapar. Karena kita merasa sudah kenyang, kita tidak lagi mengejar apa yang ingin kita capai itu. Misalnya begini teman-teman. Kenapa si A mengejar kekayaan begitu rupa? Mungkin karena dia dari latar belakang keluarga yang miskin, dia dibully sebagai orang miskin, dia mengerti betapa tidak enaknya hidup sebagai orang miskin. Sehingga kemudian teman-teman, dia lapar mengejar kekayaan. Ada orang-orang yang merasa bahwa harga dirinya begitu penting, begitu terangkat ketika dia mencapai kedudukan tertentu atau posisi tertentu. Jadi teman-teman, dia berusaha keras untuk mencapai posisi tertentu di dalam masyarakat atau di dalam dunia kerja. Ada rasa lapar di situ. Nah, kalau teman-teman kemudian tidak lagi merasa lapar tentang hal-hal itu, teman-teman tidak akan mengejar hal itu. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Oke, saya bersyukur punya orang tua yang baik, punya orang tua yang bertanggung jawab. Tetapi memang kenyataannya kami miskin. Nah teman-teman, saya ngerti bahwa jadi orang miskin itu gak enak. Itu sebabnya saya berusaha keras untuk tidak jadi orang miskin. Tapi kemudian keinginan saya untuk menjadi kaya berbenturan dengan pemahaman spiritual saya mengenai uang. Sehingga kemudian saya tidak terlalu lapar untuk mengejar uang. Oke, ada asupan lain yang membuat saya kenyang. Ini sama seperti seorang anak
yang mati-matian kita suruh makan, nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Karena sebelumnya dia udah kenyang nyemil, dia udah kenyang makan snack. Dia tidak lagi merasa lapar sehingga dia merasa tidak perlu makan. Nah teman-teman, kenapa kita tidak mengejar? Kenapa kita tidak menyelesaikan? Mungkin karena kita tidak lagi merasa lapar. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, kita tidak mengejar atau kita tidak menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan karena kita tidak melihat tujuan yang jelas di situ. Kita nggak melihat goalnya. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena tidak melihat tujuan yang konkret, tujuan yang definitif yang harus dia kejar. Teman-teman, saya mendirikan Sosei Dojo, tempat berlatih karate. Pada awal pendirian Sosei Dojo, saya berpikir bahwa setiap siswa yang datang karena memang suka karate. Mereka datang karena mereka memang senang belajar bersama saya. Tapi kemudian saya lihat murid saya merotoli, pelan-pelan ada yang keluar begitu. Sampai kemudian istri saya mengingatkan, Jin, ini anak-anak remaja ini, anak-anak ini mungkin perlu diberitahu goal atau tujuan yang harus mereka kejar, yang harus mereka capai. Kalau mereka nggak punya goal, mereka nggak punya tujuan, nggak ada prestasi yang bisa mereka capai, mungkin mereka nggak ada semangat untuk terus latihan karate di tempat ini. Nah teman-teman, saya kira ada benernya. Sampai kemudian saya mengumumkan kepada mereka bahwa dalam 4 bulan mereka harus naik level. Setiap 4 atau 6 bulan mereka harus naik level. Baru pada momen itu teman-teman, mereka bersemangat untuk latihan karate. Jadi di sini saya melihat penting sekali untuk memiliki tujuan dalam hidup ini. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas, kita memiliki tujuan yang konkret, kita memiliki tujuan yang relevan dengan kebutuhan kita, maka kita akan mati-matian mengejar hal itu dan menyelesaikannya. Jadi kenapa kita nggak selesaikan? Banyak hal. Yang pertama mungkin karena syarat dan ketentuan tidak dipenuhi oleh pihak yang lain. Yang kedua, karena kita tidak cukup lapar akan hal itu. Miliki rasa lapar, teman-teman. Miliki rasa lapar. Lalu kemudian yang ketiga, karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas, yang konkret. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas, kita memiliki tujuan yang konkret, maka kita pastinya akan menyelesaikan apapun yang diserahkan kepada kita. Oke teman-teman, ini Ko Jim untuk suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat teman-teman. Kalau teman-teman mendapati bahwa konten ini menarik, konten ini bermanfaat, silakan like dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi lain dari saya. Oke, kalau teman-teman mendapat ini bermanfaat, jangan lupa share untuk memberkati orang lain. Stay healthy, stay safe, dan saya senang bisa melayani Anda. Teman-teman, kenapa kita tidak pernah menyelesaikan sesuatu di dalam hidup kita? Kenapa kita selalu gagal untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini? Yuk, kita pikirkan bersama. Check this out.